Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Martaningsih dengan NIM 18110208 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana proposal saya yang berjudul Kontribusi Syekh Muchtar Engku Lakung dalam Pola Pengembangan Islam di Kota Panjang Payakumbuh pada tahun 1935 Masehi sampai 1978 Masehi. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perkembangan Islam terus dilakukan oleh para ulama melalui sistem pendidikan yang berbasis surau lalu diganti menjadi sistem pendidikan yang berbasis madrasah. Hal itu juga dilakukan oleh Syekh Muchtar Engku Lakung atau yang lebih populer dengan sebutan Buya Engku Lakung. Perkembangan Islam di Kota Panjang sebelum adanya Syekh tidak nampak perbedaan yang signifikan, baik itu dalam bidang corak dan semarak keagamaannya. Namun, hadirnya Buya Engku Lakung membuat perkembangan Islam di Kota Panjang semakin kuat. Itu dapat dilihat dari sekolah yang beliau dirikan dan juga aktivitas dakwah yang ia lakoni. Syekh Muchtar Engku Lakung lahir pada tanggal 17 Oktober 1913 Masehi di Nagari Kota Panjang. Ia memiliki nama kecil Muchtar. Beliau terkenal dengan membangun sekolah agama yang dinamai dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI di Lampasi. Ia merupakan ulama yang sangat faqih dalam fikih Syafi'iyah. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi penganut tarekat Naqsabandiyah Qaladiyah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan satu pokok permasalahan. Bagaimana kontribusi Syekh Muchtar Engku Lakung dalam mengembangkan Islam di Kota Panjang Kota Payakumbuh. Kemudian, melalui rumusan masalah tersebut dapat diuraikan menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana partisipasi Syekh Muchtar Engku Lakung dalam bidang pendidikan dan agama? Yang kedua, apa hal yang mendukung dalam pengembangan Islam di daerah tersebut? Yang ketiga, apakah ada hambatan dalam pengembangan Islam di daerah tersebut? Yang C yaitu batasan masalah. Pertama yaitu batasan spasial. Peneliti membatasi penelitian ini di daerah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang kontribusi Syekh Muchtar Engku Lakung dalam mengembangkan Islam di Kenagarian Kota Panjang Kota Payakumbuh. Yang kedua yaitu batasan temporal. Untuk batasan temporalnya, peneliti membatasi dari tahun 1935 karena pada saat itu Syekh Muchtar Engku Lakung memulai usaha pertamanya dengan mendirikan sebuah pondok pesantren MTI Kota Panjang. Dan batasan akhirnya peneliti membatasi pada tahun 1978 karena pada tahun tersebut Syekh Muchtar Engku Lakung menghembuskan nafas terakhirnya. Yang ketiga yaitu batasan tematis. Pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan menerangkan tentang monografi daerah Kota Panjang, selanjutnya mendeskripsikan biografi Syekh Muchtar Engku Lakung yang fokusnya yaitu aktivitas yang dilakukannya untuk mengembangkan Islam di Kota Panjang di bidang pendidikan dan agama. Yang D, tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, menguraikan sekilas tentang biografi Syekh Muchtar Engku Lakung. Yang kedua, mendeskripsikan hal-hal yang mendorong Syekh Muchtar Engku Lakung dalam mengembangkan Islam. Yang ketiga, menguraikan apakah ada hambatan dalam pengembangan Islam di daerah tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, yang pertama untuk menambah khazanah sejarah tokoh di Indonesia, khususnya mengenai kontribusi Syekh Muchtar Engku Lakung dalam pengembangan Islam. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi dalam bidang sejarah Islam lokal. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang serupa
Yang keempat, dengan kepribadian yang dimiliki oleh Syekh Muhtar Engku-Lakung untuk dapat dijadikan teladan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu penjelasan judul. Yang pertama yaitu kontribusi. Kontribusi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sumbangan, baik itu berupa materi, ide, pemikiran, dan tindakan untuk mencapai sesuatu yang baik dalam bidang pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses, cara, atau perbuatan untuk mengembangkan. Yang terakhir yaitu Koto Panjang. Koto Panjang adalah sebuah daerah yang berada di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini seluruhnya menggunakan metode sejarah, dan juga peneliti menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Yang pertama yaitu heuristik atau mengumpulkan sumber. Untuk sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para ulama, orang terdekat tokoh, murid, dan catatan atau pidato dan masyarakat sekitar. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku, catatan, dokumen yang dipublikasikan atau tidak, dan sumber lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan orang terdekat tokoh, murid, dan tokoh masyarakat. Yang kedua dengan observasi, yaitu mendatangi secara langsung lokasi penelitian. Yang ketiga yaitu menggunakan buku berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua yaitu kritik sumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kritik intern dengan menelaah karya Syekh Muhtar Engku-Lakung. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber yang telah dinyatakan otentik seperti buku, skripsi, ensiklopedi, dan lain-lain. Peneliti juga melakukan kritik eksternal saat wawancara. Yang ketiga yaitu interpretasi. Pada penelitian ini, peneliti pertama melakukan interpretasi analisis, yaitu penulis dan menganalisis peristiwa yang dilakukan oleh Syekh Muhtar Engku-Lakung di Kota Panjang. Yang kedua, interpretasi sintesis, yaitu menyatukan, mengelompokkan, dan heuristik yang diperoleh menjadi satu bahan sejarah. Yang keempat yaitu historiografi. Pada tahap ini, hasil dari proses pencarian sumber, kritik sumber, dan penafsiran sumber dituangkan secara tertulis dalam sebuah laporan secara deskriptif analitis yang dibagi dalam beberapa bab. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penelitian ini ada 5 bab. Yang pertama, bab 1 yang menjelaskan tentang pendahuluan. Itu terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, terminologi, tinjau pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, menguraikan tentang sejarah, geografis, sosial keagamaan, pendidikan, serta ekonomi dan budaya masyarakat Kota Panjang. Bab ketiga, menguraikan tentang biografi dari Syekh Muhtar Engku-Lakung. Persoalan yang menjadi bahasan penting dalam bab ini yaitu meliputi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karya, dan akhir hayatnya. Bab keempat, menguraikan tentang partisipasi Syekh Muhtar Engku-Lakung dalam mengembangkan Islam di Kenegarian Kota Panjang, Kota Payakumbuh. Bab ini menjelaskan lebih rinci tentang partisipasi Syekh Muhtar Engku-Lakung dalam bidang pendidikan dan agama. Bab kelima, menguraikan bagian penutup dari keseluruhan penulisan penelitian ini. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu daftar bacaan. Yang pertama yaitu skripsi dari Intan Safitriani tentang peranan Syekh Muhtar Engku-Lakung dalam perjuangan kemerdekaan di Payakumbuh. Dalam skripsi itu, peneliti memfokuskan kajiannya bagaimana peranan dari Engku-Lakung dalam memperjuangkan kemerdekaan di Payakumbuh. Yang kedua yaitu skripsi dari Nadia Oktaviadi tentang
kontribusi Buya Gusrizal Gazahar sebagai Ketua di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Yang ketiga, skripsi dari Melviani Fitri, Sejarah Angkutan Tuo dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kenegarian Kapujan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 1830 sampai 1930. Yang keempat, skripsi dari Sukandi Rafid tentang kontribusi PTPN 4 terhadap sosial keagamaan masyarakat Batahan Mandailing Natal tahun 2006 sampai 2011. Yang kelima, artikel dari Bapak Apriya Putra tentang Syekh Mokhtar Engkulakung pada tahun 1913 sampai 1978. Yang keenam yaitu artikel lain dari Muhammad Hidayatullah tentang IMTI Jabodetabek di Pondok Pesantren MTI Kota Panjang, Lampasi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang terakhir yaitu jurnal tentang kontribusi Muhammad Yunus dalam pembaruan Islam di Minangkabau dalam skripsi Hikmayanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.